Gelar perkara khusus ijazah Jokowi akan digelar hari Rabu 9 Juli mendatang. Diundurnya pelaksanaan gelar perkara tersebut menurut Polri karena pihak pengadu yakni TPUA meralat permintaan agar gelar perkara hadirkan 4 unsur yang dinilai independen untuk diikutsertakan dalam gelar perkara khusus ijazah Jokowi. Sudah hadir di studio ada penuding ijazah Jokowi Bung Roy Suryo, lalu ada juga Koordinator Hukum Merah Putih Bapak C. Suhadi, dan melalui sambungan Zoom juga ada mantan Kabaresskrim Susno Duajeng nanti juga akan bergabung bersama kami. Selamat petang Bung Roy, Pak Suhadi. Petang, Pak Sidi. Oke, saya mau ke Bung Roy dulu. Bung Roy, sebelum kita masuk ke gelar perkara khusus nih. Ajudannya Pak Jokowi sudah datang diperiksa oleh Polda. Bung Roy, kapan rencana akan ke Polda? Ini sekaligus bagus ya Kompas mengangkat. Jadi artinya pernah ada undangan untuk saya itu hari Selasa tanggal 1 yang lalu. Dan itu memang saya sebenarnya siap hadir. Tapi oleh kuasa hukum dikatakan itu undangannya nggak proper, pelapornya juga tidak ada katakanlah tidak ada legal standing, jadi nggak usah hadir. Ya udah kita nggak hadir. Nah tapi yang menarik tiba-tiba hari Kamis kemarin itu Kabid Humas Polda Metro ya Pak Ade Syamarif itu tiba-tiba mengumumkan kami menunggu Roy Suryo dan kawan-kawan hari ini. Nah ini yang aneh Mbak. Jadi kok nampaknya koordinasi di Polda Metro sama tidak bagus ya. Tidak ada undangan sama sekali untuk hari Kamis kemarin ya gitu. Tapi memang kabarnya ada undangan tuh minggu depan. Nah minggu depan insya Allah kita akan datang ya gitu. Dan dengan kita lihat juga undangannya seperti apa nanti ya. Tapi artinya kita siap. Dan kita hormati undangan itu, tapi tolong undangannya yang proper dan jangan membuat hoax tiba-tiba hari Kamis kemarin ada undangan. Nggak ada, jadi makanya Kamis kemarin kami nggak hadir, nggak ada apa-apa. Oke, nah kalau Pak Suhadi ini kan juga tadi kita melihat sama-sama kalau ajudannya Pak Jokowi sudah dipanggil ke Polda, sudah diperiksa. Tapi Anda melihat kaitannya juga, kenapa seorang ajudannya Pak Jokowi bisa diperiksa untuk kasus ijazah Pak Jokowi? Ya, kalau saya melihat dari keterangan yang bersangkutan, terkait dipanggilnya itu kan berkaitan dengan adanya laporan polisi tentang tindak pidana pencemaran nama baik, berita-berita hoax dan lain sebagainya. Itu kaitannya itu. Dan di dalam konteks ini harusnya kan juga nggak perlu dipermasalahkan. Karena kenapa? Ini kan masih penyelidikan, belum kepada penyidikan. Jadi siapapun menurut hukum itu boleh diundang, boleh didengar keterangannya. Karena tak terbatas kan. Kecuali nanti konteks yang dinamakan saksi dalam undang-undang pada tahap penyidikan itu akan menjadi pembeda. Konteksnya apa dulu? Ya, karena yang namanya saksi itu kan harus melihat, terus merasakan, mengetahui suatu kejadian perkara pidana itu gitu. Ya. Nah kalau kita hubungkan seperti ini, korelasinya masuk gak dengan kejadian-kejadian yang ada? Masuk dong, karena kenapa? Ajudan setiap hari ada di sampingnya Pak Jokowi. Dan kita juga tahu kaitan menyangkut masalah kasus ini ya, itu kan sudah berlangsung lama kan ya. Jadi bisa juga diperiksa dalam konteks seperti itu. Tapi saya katakan tadi ini masih penyelidikan. Konteks kepada hal-hal yang lebih substantif itu nanti bisa dilihat di penyidikan. Gitu. Ajudan adalah orang yang menempel ke Pak Jokowi, tapi Pak Susno, kalau kita melihat dari waktu dugaan ijazah palsunya yang diadukan oleh Bung Roy Suryo dan juga TPUA, ini kan terjadi ketika Pak Jokowi masih kuliah, belum ada ajudannya di situ. Kaitannya kenapa harus seorang ajudan diperiksa penyidik? Gimana ya? Jadi yang penting itu objeknya itu adalah ijazah. Ijazah itu palsu apa tidak. Jadi untuk menentukan ada apa tidaknya kejahatan pencemaran nama baik yang calon tersangkanya yaitu Pak Rismon VS, dan untuk menentukan adanya tentang pemalsuan atau ijazah palsu, tetap objeknya ijazah. Jadi jangan mengkutik-kutik yang lain sampai ke Komnas HAM, sampai ke mana lagi ya. Buktikan dulu ijazah itu palsu apa asli. Dan itu tidak terlalu susah ya. Secara formalitas ijazahnya sudah dibuktikan identik. Persoalannya identik dengan apa? Kalau identik dengan ijazah palsu berarti ijazah itu palsu. Kalau identik dengan ijazah asli berarti ijazah itu asli. Maka pembandingnya harus pembanding ijazah asli. Siapa yang bisa menyatakan ijazah pembanding itu asli? UGM, dan bila perlu lebih abdol lagi atasannya UGM, yaitu Kementerian Pendidikan Tinggi gitu. Nah, dibandingkan dengan ijazah siapa? Ijazah yang betul-betul kayak
Pak Jokowi alumni tahun 1985 dari Fakultas. Nah setelah itu dapat pembandingnya, terbukti itu ijazah itu identik enggak dengan yang asli. Kalau Oke. tidak identik dengan yang asli itu palsu. Nah, Ini juga kan yang kemudian nanti, oke? Ini juga nanti yang akan dibuktikan atau ingin dibuktikan oleh Bung Roy Suryo dan kawan-kawan ketika gelar perkara Iya. khusus. Tapi kenapa sebenarnya Bung Iya. Roy Suryo bersikukuh sekali gelar perkara khusus itu harus dilakukan dalam waktu dekat. Tapi nanti kita akan bahas lagi Ya. selesai jeda, tetap bersama kami Oke, di Kompas sebentar. Petang. Sedikit aja, Mbak. Oke, silakan, Gelar Pak Sugeng, perkara singkat. sebenarnya bukan gelar perkara khusus. Gelar perkara biasa saja. Tetapi sebaiknya perkara ini ditarik semuanya ke Mabes Polri. Oke. Jangan ada yang di Mabes, ada yang di Polda. Wong ini presiden kok, mantan presiden Ya. dan menggegerkan nasional. Jadi Oke. supaya tidak berbeda persepsi antara Polda dengan Mabes, tarik ke Mabes gitu. Oke, ya, kemudian kan juga jadi catatan Bung Roy Suryo adalah kenapa 4 orang ini, Bung Roy Suryo termasuk, harus hadir juga dalam gelar perkara khusus hari Rabu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut Siap. bersama kami di Kompas Petang usai jeda. Masih bersama kami ada Bung Roy Suryo, Pak Suhadi, dan Pak Susno Duaji. Kita ke Bung Roy Suryo dulu. Bung Roy Suryo, dari permintaan TPUA ada DPR, Komnas HAM, Bung Roy Suryo dan juga Bung Rismon. Oke, kalau Bung Roy Suryo dan Bung Rismon adalah sebagai satu tim ahli independen yang diminta oleh yang TPUA. diundang. Tapi kenapa harus ada DPR? Kenapa harus ada Komnas HAM? Kalau saya jawab terus terang saya juga baru dengar ini. Kenapa ada DPR, kenapa ada Komnas HAM. Ya, Oke. karena surat penundaan yang kemudian dikirimkan, apapun itu namanya, ya saya hargai statement dari Brigjen Tresno Yudo tadi yang mengatakan itu ralat, apapun namanya, itu waktu pemberitahuan tadinya hari kemarin tanggal 4, kemudian diralat menjadi tanggal 9, itu justru hanya disampaikan kepada TPUA dan para pihak yang diharapkan untuk hadir. Nah, tapi koordinasi dengan TPUA kenapa harus ada dua pihak tadi? Maksudnya dua pihak yang Dua lain? pihak, DPR dan juga Komnas HAM. Saya kan bukan orang TPUA. Oke. Jadi artinya saya hanya diberitahu oleh TPUA siap-siap hadir. Jadi Oke. saya hanya bisa menjawab itu aja. Oke, kalau dari Pak Suhadi dengan melibatkan ada DPR dan Komnas HAM di permintaan digelar perkara khusus, perlu nggak sih sebenarnya? Itu sih terlalu overlap ya. Karena kenapa? Lembaga DPR itu kan lembaga politik. Ya mungkin juga memang di situ ada Komisi 3-nya berkaitan dengan masalah hukum. Tapi kan lebih cenderungnya kepada hal-hal yang nantinya terkesan penyidikan itu diintervensi. Jadi nanti malah hasilnya menurut saya nggak akan bagus itu. Ya menurut saya ya pihak Mabes Polri untuk jangan melibatkan anggota DPR dalam konteks ini. Dan juga Komnas HAM Termasuk ya? juga Komnas HAM. Karena ini kan perkara pidana berkaitan dengan masalah tentang palsu dan tidaknya ijazah. Sederhana sekali, saya setuju dengan Pak Sunto tadi. Jadi kalau sampai melebar seperti itu, kesannya seperti mau dibawa kemana gitu kan. Ya, Oke. jadi nggak usah overlap lah, nggak usah berlebihan dalam konteks ini. Gimana Pak Susno, ini berlebihankah melibatkan Komnas HAM dan DPR? Intervensikah ini tanda-tandanya? Ya kalau memang betul ada melibatkan Komnas HAM dan DPR, itu terlalu melebar. Polri harus independen, percaya diri bahwa ini perkaranya gampang. Setuju. Gampangnya apa? Asal tidak ada pendapat-pendapat lain, murni pendapat hukum. Apa yang perlu pendapat hukum? Ijazah yang dilaporkan oleh TPU ya, kalau tidak salah, itu asli apa palsu. Hanya itu saja. Nah, untuk membuktikan ini asli apa palsu, ini gampang sekali. Ini bukan produk digital, ini kok ijazah biasa, kertasnya biasa, tinggal dibandingkan. Oke. Pembandingnya itu harus betul-betul yang asli. Siapa yang bisa memberikan statement asli? Satu UGM, supaya lebih abdol. UGM dengan atasannya yaitu perguruan tinggi menyatakan ini loh 2 orang atau 3 orang atau 5 orang betul-betul dari alumni Fakultas Kehutanan UGM tahun 85 ijazahnya seperti ini. Setuju. Oke, bandingkan dengan ijazah yang dipersoalkan punya Pak Jokowi. Nah, kalau dia identik berarti asli. Kalau dia tidak identik berarti palsu. Nah, Pak Susno. Dengan demikian, Pak Susno kan yang juga jadi sorotan adalah gelar perkara khusus. Gelar perkara kan salah satu tujuannya adalah untuk menentukan tersangka atau tidak, ada dugaan tindak pidana atau tidak. Tapi kalau konteksnya gelar perkara khusus untuk ijazah Pak Jokowi, definisi khusus ini apa yang membedakan dengan gelar perkara biasa ini apa? Oke lah, kita anggap saja ini khusus karena Pak Jokowi mantan presiden. Ya bagus. Maka yang harus hadir adalah
ya pelapor dan pihak terlapor, Terlapor dan hadir ya. dan di tingkat Mabes Polri adalah pejabat-pejabat yang kelasnya jangan kelas-kelas biasa, tapi bila perlu para bintang-bintang, para pakarnya, itu saja. Jangan mengundang orang-orang luar yang tidak terkait dengan masalah ini. Kalau mengundang itu sama dengan membuka pintu, tolong dong campur tangani kami gitu, atau tolong dong backup kami, itu nggak bagus gitu. Lembaga Polri itu adalah lembaga yang sangat kuat, yang dibentuk dengan Undang-Undang Dasar 45, kemudian kekuasaan dan kewenangannya diberikan oleh rakyat dengan undang-undang. Oke, kalau dari Bung Roy Suryo artinya nanti digelar perkara khusus tadi itu di hari Rabu, apa yang akan Anda siapkan, apa yang akan Anda bantu buktikan untuk teman-teman TPUA? Saya sangat setuju statement dari Pak Susno tadi. Hadirkan secara asli ya, satu ijazahnya Jokowi, kedua ijazah dari teman-teman yang tadi ada. Karena ini pada gelar perkara kemarin di Mabes Polri itu tidak ada ijazahnya Jokowi, juga tidak hadir, tidak dipegang secara analog, nggak ada, ditampilkan juga bukan ijazah, itu hanya fotokopi dilipat. Nah kalau ada, saya bisa membuktikan nanti apa yang sudah kami research dengan ijazah teman-temannya yang kemarin sudah saya analisis, nomor 1115 miliknya Frono Jiwo, 1116 milik Almarhum Hari Mulyono, 1117 milik Sri Murti Ningsih, itu tidak identik dengan ijazah 1120 milik Joko Widodo. Karena kemarin dituduh, wah itu kan hanya lihat gambar, iya karena itu yang diupload oleh Mabes Polri. Kita harus percaya Mabes Polri kan. Nah setelah itu kalau semua itu ada dan besok itu hadir semuanya ijazah asli loh ya. Dihadirkan aslinya semua, ikut nah, kalau akan gitu kita kenapa alat membuktikan. bukti yang Anda punya juga tidak langsung dilaporkan saja ke polisi? Sudah. Jadi sama TPUA, hasil riset saya dan Dr. Esmond itu sudah dimasukkan dalam laporan pendumas yaitu TPUA ke Mabes Polri. Oke. Udah. Pak Suhadi, bagaimana menanggapi bersikukuh sekali dari teman-temannya Bung Roy Suryo ini melakukan gelar perkara khusus? Ya. Karena apa tadi? Mau membuktikan lagi identik atau tidak? Ini asli apa enggak? Tanggapan Anda gimana? Jadi gini, mungkin saya tambahkan sedikit nih ya. Gelar perkara khusus itu sebetulnya memang diatur dalam Perkap Polri ya, nomor 6 tahun 2019. Itu di pasal 31, perkara itu ada 2, gelar perkara itu ada perkara biasa dan perkara khusus. Dan di pasal 33 ya, tentang gelar perkara khusus itu seperti apa. Itu mungkin yang sudah menimbulkan kehebohan dan lain sebagainya itu dilakukan atas permintaan, tentunya atas permintaan dalam konteks ini dari kuasa hukum atau para pihak dalam konteks ini gitu ya. Cuma menurut saya harusnya dengan keadaan-keadaan yang sudah dilakukan oleh penyidik di Mabes Polri itu kan sudah jelas. UGM sudah mengakui, terus kemudian juga hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Mabes Polri itu sudah dilakukan dengan membawa pembanding dan lain sebagainya. Harusnya sudah selesai gitu ya. Terus apalagi yang mau dipermasalahkan gitu. Karena saya bilang nanti setelah gelar perkara khusus ini pun itu nanti nggak akan selesai kok. Jangan selesai. Karena persoalannya tetap akan mau dipanjangkan. Kenapa? Tentunya harus dipertanyakan dong. Pak Roy kan juga takut perkara di Polda ini kan. Enggak lah. Karena kalau seandainya gelar perkara ini selesai ya, dan kemudian nanti hasilnya identik ya, tentunya kan punya akibat. Akibatnya akibat hukum dong buat kalau hasilnya tidak identik, ada juga yang takut kan? Ya itu lain lagi gitu kan. Tapi dalam konteks ini, saya melihat masa sih sekelas UGM sampai seberani itu menurut saya nggak mungkin lah. Nah ini soal, selain pernyataan dari UGM, Pak Susno, selain pernyataan UGM, apakah bukti-bukti yang dimiliki oleh Bung Roy Suryo dan TPUA ini sebenarnya cukup untuk membuktikan keaslian dari ijazah Pak Jokowi? Saya tidak memihak siapapun juga ya, tapi kita tidak boleh berasumsi ya. Tidak boleh berasumsi bahwa ijazah itu asli, bahwa ijazah itu adalah dikeluarkan oleh UGM, masa UGM sebesar itu. Oleh karena itulah harus dibuktikan secara hukum bahwa itu betul-betul asli. Setuju. Supaya tidak menimbulkan persoalan. Pak Roy Suryo menuduh demikian dan CS ya dan Pak Rismond. Nah ini kita tidak boleh katakan bahwa orang ini berasumsi dia cari masalah sengaja diperpanjang agar ini tidak boleh. Harus kita buktikan secara hukum bahwa dia betul-betul cari masalah atau bahwa dia betul-betul punya bukti. Dan ingat ya perkara ini adalah perkara pidana. Pidana itu kebenaran yang dicari itu adalah kebenaran material. Bukan ini ijazahnya asli. Walaupun ijazah itu asli, walaupun itu UGM yang mengeluarkan, tapi berhak apa tidak Pak Jokowi pakai itu tergantung dengan
persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan ijazah itu bisa saja asli, Oke. bisa saja UGM, Tapi syaratnya. dia tidak berhak mendapatkan. Contohnya apa? Oke. Skripsinya dan sebagainya. Tapi itu harus Ya. dibuktikan secara hukum. Oke, Tidak ada. boleh hanya asumsi begitu. Oke, harus ada pembuktian hukumnya. Oke, Setuju. nanti kita tunggu juga di Iya. hari Rabu ya, digelar Iya. perkara khusus. Pak Susno Duaji, Bung Roy Suryo, dan juga Pak Swadi, Terima terima kasih, kasih Pak Susno. sudah berbagi di Terima Kompas kasih. Petang. Saya Terima selalu kasih, Pak semuanya Adi. ya. Terima kasih Pak Swadi, Pak Roy Ya, Suryo. terima kasih. Ya.